warahmatullahi wabarakatuh. Saya Singgi Irfani Manurung dari Pendidikan Matematika 4 semester 6, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, jadi di video ini saya akan bahas mengenai pembuktian teorema 4.3.3 mengenai limit dan juga menjelaskan kembali contoh 4.3.4 yang A dan B mengenai limit pada buku Introduction to Real Analysis oleh Robert J. Bartle dan Donald R. Shepard edisi 3 seperti yang kalian lihat di atas ini. Dan jika kalian ingin lebih paham, kalian bisa buka buku Introduction to Real Analysis-nya pada halaman 112. Dan sebelum lanjut ke videonya, kalian jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari saya. Baik, di sini, jadi saya terlebih dahulu akan membuktikan teorema 4.3.3, di mana teoremanya adalah seperti ini. Nah, jadi kalian bisa baca, teman-teman semua. Jadi buku Introduction to Real Analysis itu berisi bahasa Inggris ya. Nah, kemudian ini terjemahannya. Misalkan A subset R dan misal F dipetakan A ke R dan misal C elemen R adalah titik kumpul dari kedua himpunan A iris C, tak hingga dan A iris min tak hingga, C. Maka limit X menuju C F sama dengan L jika dan hanya jika limit X menuju C F sama dengan L sama dengan limit X menuju C negatif F. Nah, sebelum kita membuktikan teorema ini, kita akan cari tahu dulu apa yang bisa kita ketahui dari teorema tersebut sebelum kita membuktikannya. Nah, jadi yang kita dapat dari teorema itu adalah A subset R, kemudian F dipetakan A ke R, kemudian C elemen R, dan C titik kumpul. Kemudian juga kita ketahui C elemen A iris C, tak hingga atau A iris min tak hingga, C, maka limit X menuju C F sama dengan L sehingga limit X menuju C positif F sama dengan L sama dengan limit X menuju C negatif F. Nah, dari yang kita ketahui ini kita bisa membuktikannya dengan dua cara. Yang pertama dari 1 ke 2, kemudian 2 ke 1. Nah, ini maksud 1 ke 2, 2 ke 1 itu dari kita lihat C elemen A iris C, tak hingga atau A iris min tak hingga C, maka limit X menuju C F sama dengan L. Sehingga limit X menuju C positif F sama dengan L sama dengan limit X menuju C negatif F. Nah, itu merupakan 1 ke 2. Sementara 2 ke 1 itu adalah kebalikannya. Jadi, limit X menuju C F sama dengan L, maka C elemen A iris C, tak hingga atau A iris min tak hingga, C. Nah, kemudian kita akan membuktikan teorema tersebut. Nah, jadi berdasarkan definisi 4.1.1 yang terdapat di halaman sebelumnya, A subset R dan C titik kumpul dari A, F dipetakan A ke R, kemudian L elemen R. Nah, jika merujuk dengan definisi 4.3.1, maka kita dapat ketahui bahwa A subset R, F dipetakan oleh A ke R, kemudian C elemen R, dan C itu merupakan titik kumpul. Lalu C elemen A iris C, tak hingga sama dengan X elemen A, X lebih besar dari C, dan C elemen A iris min tak hingga, C. Maka X elemen A, X lebih kecil dari C,
dan L merupakan elemen dari L, limit X menuju C positif, F sama dengan L. Nah, jadi dari definisi tadi kita bakalan dapat dua buah kemungkinan. Yang pertama, jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta sama dengan delta epsilon lebih besar dari 0, sehingga untuk setiap elemen A, mutlak X kurang C lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta, maka mutlak Fx kurang L lebih kecil dari epsilon, limit X menuju C negatif, F sama dengan L. Kemudian, jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta sama dengan delta epsilon lebih besar dari 0, sehingga untuk setiap elemen A, mutlak C kurang X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta, maka mutlak Fx kurang L lebih kecil dari epsilon. Nah, jadi yang membedakan keduanya ini terletak pada mutlak X kurang C dan yang satunya mutlak C kurang X. Nah, jika kita tinjau berdasarkan definisi 2.2.1, kita dapatkan yang pertama mutlak X itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, X, X besar dari 0, 0, X sama dengan 0, minus X, X kecil dari 0. Kemudian, ada juga mutlak X kurang C itu terbagi menjadi 2, yaitu X kurang C, X kurang C lebih besar dari 0, di mana X besar dari 0. Kemudian C kurang X, X kurang C kecil dari 0, di mana X kecil dari C. Baiklah, di sini saya akan terlebih dahulu membuktikannya dari 1 ke 2. Jadi berdasarkan definisi 4.1.4 dan limit X menuju C, F sama dengan L, itu diperoleh untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta sama dengan delta epsilon lebih besar dari 0, sehingga untuk setiap X adalah elemen dari A. Kemudian mutlak X kurang C lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta, maka mutlak Fx kurang L kecil dari epsilon. Nah, karena mutlak X kurang C itu lebih kecil dari delta, dan kita merujuk pada definisi 2.2.1, maka X kurang C lebih kecil dari delta, X kurang C besar dari 0, sedemikian sehingga X lebih besar dari C atau C kurang X kecil dari delta, X kurang C kecil dari 0, sedemikian sehingga X kecil dari C. Kemudian, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta sama dengan delta X besar dari 0, sehingga untuk setiap X adalah elemen dari A. Mutlak X kurang C lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta, maka mutlak Fx kurang L kecil dari epsilon. Sehingga, jika kita merujuk pada definisi 4.3.1, itu diperoleh limit X menuju C positif F sama dengan L. Lalu, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta sama dengan delta epsilon lebih besar dari 0, sehingga untuk setiap X adalah elemen dari A. Kemudian mutlak C kurang X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta, maka mutlak Fx kurang L kecil dari epsilon. Sehingga jika kita merujuk lagi pada definisi 4.3.1, itu diperoleh limit X menuju C negatif F sama dengan L. Dengan demikian, limit X menuju C positif F sama dengan L sama dengan limit X menuju C negatif F. Jadi, limit X menuju CF sama dengan L, maka limit X menuju C positif
F sama dengan L sama dengan limit X menuju C negatif F. Nah, jadi di sini sudah terbukti bahwasanya limit X menuju CF sama dengan L, maka limit X menuju C positif F sama dengan L sama dengan limit X menuju C negatif F. Nah, kita akan lanjut ke pembuktian yang 2 ke 1. Nah, pembuktiannya itu nanti hasilnya akan sama dengan pembuktian yang 1 ke 2. Hanya mungkin berbeda cara sedikit. Lanjut. Nah, ini dia pembuktian dari 2 ke 1. Jadi berdasarkan definisi 4.3.1 dan limit X menuju C positif F sama dengan L sama dengan limit X menuju C negatif F itu diperoleh untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta sama dengan delta epsilon lebih besar dari 0, sehingga untuk setiap X adalah elemen dari A. Kemudian mutlak X kurang C lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta, maka mutlak Fx kurang L kecil dari epsilon. Atau untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta sama dengan delta epsilon lebih besar dari 0, sehingga untuk setiap X adalah elemen dari A. Mutlak C kurang X besar dari 0 dan lebih kecil dari delta. Maka mutlak Fx kurang L kecil dari epsilon. Nah, karena X kurang C itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta, atau C kurang X itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta, maka mutlak X kurang C itu lebih kecil dan lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta. Kemudian, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta sama dengan delta epsilon lebih besar dari 0, sehingga untuk setiap X adalah elemen dari A. Kemudian, mutlak X kurang C lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta, maka mutlak Fx kurang L lebih kecil dari epsilon. Lanjut, berdasarkan definisi 4.1.4, diperoleh limit X menuju C, F sama dengan L. Nah, jadi limit X menuju C positif F sama dengan L sama dengan limit X menuju C negatif F, maka limit X menuju C, F sama dengan L. Nah, jadi limit X menuju C, F sama dengan L sedemikian sehingga limit X menuju C positif F sama dengan L sama dengan limit X menuju C negatif F. Nah, di sini sudah terbukti juga bahwa limit X menuju CF sama dengan L sedemikian sehingga F menuju C positif F sama dengan L sama dengan limit X menuju C negatif F. Jadi dari 2 ke 1 ini juga sudah terbukti benar. Nah, baik, kita sekarang sudah masuk ke contoh 4.3.4 yang A. Ini contohnya sekaligus pembahasan yang udah ada di buku Introduction to Real Analysis-nya. Bisa dibaca. Nah, kemudian ini saya masukkan terjemahannya, yaitu misalkan fx sama dengan sin x. Kita telah melihat pada contoh 4.1.10b itu sehingga sin tidak memiliki batas pada 0. Sehingga limit x menuju 0 positif sin x sama dengan positif 1 dan limit x menuju 0 negatif sin x sama dengan minus 1 itu sudah jelas. Karena batas satu sisi itu sudah berbeda. Itu juga mengikuti dari teorema 4.3.3 sehingga sin x tidak memiliki batas pada 0. Itu penjelasan dari buku Introduction to Real Analysis-nya. Bisa saya tambahi di sini. Jadi yang kita ketahui dari contohnya itu adalah misalkan fx sama dengan sin x. Yang ditanyakan itu adalah buktinya. Jadi pada contoh 4.1.10b itu sin itu tidak memiliki batas pada 0. Dan dalam contoh itu juga sudah jelas bahwa akan ditunjukkan sin tidak mempunyai limit pada x sama dengan 0. Dan akan dikerjakan juga dengan menunjukkan bahwa terdapat barisan xn sama dengan 0, tetapi sedemikian sehingga sin x itu tidak konvergen.
Dan dalam pembuktian jawabannya, itu dapat disimpulkan bahwa X itu adalah divergen. Divergen itu artinya tidak konvergen. Nah, jadi divergen itu nantinya tidak menuju angka tertentu. Bisa jadi menuju tak hingga atau selalu berpindah-pindah pada nilai-nilai tertentu. Maka dari itu disimpulkanlah bahwasanya sin tidak memiliki batas pada 0. Sehingga limit X menuju 0 positif sin X sama dengan positif 1 dan limit X menuju 0 negatif sin X sama dengan minus 1. Karena batas satu sisi itu berbeda, maka berdasarkan teorema 4.3.3 sehingga sin X tidak memiliki batas pada 0. Nah, baik, di sini kita masuk ke contoh 4.3.4 yang B. Ini sudah ada gambarnya. Contohnya seperti ini. Bisa dibaca bahasa Inggris ya. Ini contohnya dan juga pembahasannya yang ada di buku Introduction to Real Analysis ya. Saya bacakan artinya. Misalkan Gx sama dengan E pangkat 1 per X untuk X tidak sama dengan 0. Lihat gambar 4.3.1. Ini gambarnya. Ya. Kita pertama kali menunjukkan bahwa G itu tidak memiliki batas limit sebelah kanan pada C sama dengan 0. Karena tidak dibatasi pada lingkungan sebelah kanan 0, delta dari 0. Kita akan menggunakan ketidaksetaraan ini. 1. T itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari E pangkat T untuk T lebih besar dari 0. Nah, yang akan dibuktikan nanti bisa kita lihat di koroleri 8.3.3 mengikuti dari 1 sehingga jika X besar dari 0, lalu 1 per X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari E pangkat 1 per X. Karena jika kita mengambil Xn sama dengan 1 per N, maka Gxn besar dari N untuk semua N elemen N. Oleh karena itu, limit X menuju 0 positif, E pangkat 1 per X tidak ada di F. Namun, limit X menuju 0 negatif, E pangkat 1 per X sama dengan 0, memang jika X kecil dari 0 dan kita mengambil T sama dengan minus 1 per X dalam satu kita peroleh min 1 per X itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari E pangkat 1 per X. E pangkat minus 1 per X. Sejak X kecil dari 0, ini berarti sehingga E pangkat 1 per X itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari minus X untuk semua X kecil dari 0. Itu mengikuti dari ketidaksetaraan sehingga limit X menuju 0 negatif, E pangkat 1 per X sama dengan 0. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya mengenai contoh 4.3.4 yang B. Jadi yang ditanyakan pada soalnya itu adalah misal X sama dengan E pangkat 1 per X di mana X itu tidak sama dengan 0. Nah, yang ditanyakan itu buktinya, benar atau tidaknya. Akan ditanya bahwa G itu tidak memiliki batas limit sebelah kanan pada C sama dengan 0. Karena tidak dibatasi pada lingkungan sebelah kanan 0, delta dari 0. Nah, kita akan menggunakan kesetaraan yang ada tadi. T lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari E pangkat T. Di mana T besar dari 0. Nah, dari ketidaksetaraan itulah kita buktikan. Sehingga jika X besar dari 0, lalu 1 per X besar dari 0 dan kecil dari E pangkat 1 per X. Kita coba asumsikan Xn itu sama dengan 1 per N. Maka Gxn itu besar dari N untuk setiap N elemen dari N. Karena limit X-nya menuju 0 positif, E pangkat 1 per X tidak ada di R, maka limit X menuju 0 negatif, E pangkat 1 per X sama dengan 0, di mana X kecil dari 0. Kita asumsikan T sama dengan min 1 per X dalam ketidaksetaraan yang tadi, itu kita peroleh min 1 per X besar dari 0 dan kecil dari E pangkat min 1 per X. Karena
X kecil dari 0. Sedemikian hingga E pangkat 1/X kecil dari 0, E pangkat 1/X besar dari 0 itu kecil dari min X untuk setiap X kecil dari 0. Dari ketidaksetaraan itulah diperoleh limit X menuju 0 negatif E pangkat 1/X sama dengan 0.